Nah, oke, sudah kelihatan di situ? Oke, di sini hari ini kita akan belajar tentang nilai letak. Nilai letak itu ada desil, kuartil, dan persentil. Nah, nilai letak itu dari data terurut. Jadi, kita tahu nih di mana letaknya. Oh, apakah dia di tengah atau median, apakah dia di awal ataukah dia di akhir gitu. Jadi, di mana letak datanya, kita harus mengurutkan dulu. Nah, seperti yang kalian tahu, di SMP kalian belajar kuartil. Kalau kuartil itu dia membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Jadi, kalau di satu kelas ya, kalian ada, misalkan di X2 ada 35 siswa. Anggaplah 35 datum. Gitu. Gampangnya, si 35 siswa ini akan dibentuk menjadi 4 kelompok berdasarkan urutan absen. Nah, nanti si kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 itu adalah batas-batasnya sampai mana sih nanti si kelompok 1 ini, sampai mana sih nomor berapa absen kelompok 2, terus sampai di absen berapa sih terakhir kelompok 3, seperti itu. Jadi ilustrasinya singkat seperti itu. Nah, tapi di sini kuartil menjadi 4 bagian. Kalau desil dia membagi menjadi 10 bagian. Jadi walaupun datanya itu datanya itu sedikit, jumlah datumnya cuma ada 5, misalkan satu, satu, dua, dua, 4 ini bisa kita bagi menjadi 10 bagian yang sama gitu. Kenapa kok kita bisa bagi menjadi 10 bagian yang sama? Karena nilainya si desil atau kuartil itu tidak harus nilai yang ada di datum tersebut, yang tercantum di data yang ada gitu. Jadi bisa aja dia berkoma, walaupun ini nggak koma, nanti hasilnya akan koma gitu. Jadi dia bisa berada di antaranya. Nah, yang ketiga itu adalah persentil. Persentil itu membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Nah, tapi hari ini kita akan fokus kepada si kuartil dan desilnya aja. Yang persentilnya itu uh, cuma kita tahu aja gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Tidak ada? Oke. Nah, di sini ada Q1, Q2, dan Q3. Q1 itu adalah kuartil bawah. Kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas itu Q3. Jadi di sini Q-nya QI. I-nya nanti kalau kita ada rumus I-nya sampai 3. I-nya 1, 2, dan 3. Jadi karena dia dibagi 4, empatnya yang nggak masuk. Nah, sama juga kayak desil. Desil ini nanti lambangnya D. Desil 1 sampai desil ke 9 di sini. Jadi nggak ada D10 gitu. Jadi cuma ada sampai desil ke 9. Nah, persentil juga gitu. Lambangnya si persentil itu adalah P. P1, P2, sampai P99. Jadi nggak ada persentil ke 100 itu nggak ada sampai ke 99 aja terakhir. Gitu. Kalau ada yang mau ditanya nanti boleh langsung nyalain ini aja, mikrofonnya langsung ditanya. Sampai sini bisa dipahamin? Boleh dikasih reaction kalau bisa dipahamin dan bisa kita lanjut? Oke, bisa kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan tentang kuartil data tunggal. Tadi kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas Q3. Nah, kalau yang di tengah-tengah itu adalah namanya
median letaknya. Kalau kuartil ada di Q2. Kalau desil berarti dia ada 1 sampai 10. Berarti di tengah-tengahnya adalah angka 5. Berarti 5 ini adalah desil kelima atau median. Gitu. Jadi kalau ditanya desil kelima sama aja kita mencari median. Kalau ditanya kuartil tengah Q2 sama aja kita cari median. Tuh. Nah, terus di sini ada dua nih, memang cukup unik di sini rumus kuartil data tunggal ada dua bagian, yaitu ada yang ganjil, ada yang genap. Jadi ganjil genap ini tergantung jumlah datumnya. Tergantung jumlah datumnya. Untuk yang sebelah kiri ada datumnya adalah 5. Berarti N-nya 5 masuk ke dalam data ganjil. Kalau yang di kanan N-nya itu ada 6. Berarti masuknya ke rumus yang data genap. Gitu. Jadi kalau data ganjil di sini ada QI. Di sini tinggal yang diminta kuartil berapa. I-nya juga bisa kita ganti kuartil berapa, dan N-nya kita ganti banyak datum. Misalkan di sini yang mau kita cari adalah kuartil atas. Kuartil atas itu berarti adalah Q3. Berarti dari sini kita dapat nilai I-nya adalah 3. Nilai I-nya adalah 3. Berarti Q3 itu sama dengan X. X ini artinya datum ke berapa sih? Datum ke I-nya kita ganti angka 3, berarti 3/4 dikali sama N plus 1. N-nya 5 plus 1 kali 6. Jadi di sini adalah X 3 kali 6, 18. 18 bagi 4 adalah 4,5. Berarti si kuartil 3-nya ini terletak di antara pas banget di tengah-tengahnya datum keempat. Ini adalah datum ke 4,5 dan pas banget dia terletak di antara datum keempat dan datum kelima. Nah, datum keempatnya itu kita urutkan dulu, jangan lupa diurutkan. Datum keempat berarti datum pertamanya itu 3, keduanya 5, ketiga 7, keempat 9. Berarti datum ke-9-nya, datum keempatnya adalah 9. Kalau datum kelimanya berarti adalah 11 sebelahnya. Nah, kita apain ini? Kita hitung rata-ratanya. 9 tambah 11 dibagi 2 yang adalah 10. Berarti Q3-nya itu adalah 10. Gitu. Jadi rumusnya ini hanya untuk mencari datum keberapa sih? Jadi belum sampai jawabannya. Ini hanya datum ke. Gitu. Sampai sini bisa dipahamin? Adakah yang bingung? Kalau bisa dipahamin, boleh diacungkan jempolnya, diberikan reactionnya. Oke, terima kasih yang sudah memberikan reaction. Nah, terus apakah di sekitar kalian ada buku matematika? Boleh diambil dulu buku paketnya. Karena di sini rumusnya belum saya tuliskan. Untuk data genapnya itu ada di halaman 230. Ini ada di buku paket halaman 230. Banyak datum N genap. Di sini ada Q1-nya itu bisa diralat jadinya X. Itu karena sama Q1 dan Q2. Di sini diralat jadi X N data ke N plus 2/4. Kalau Q2-nya itu tetap sama. Jadi
mediannya antara data ganjil dan data genap itu sama cara mencarinya, yaitu X N tambah 1 bagi 2. Kalau Q3-nya, itu cara mencarinya adalah X data ke 3N tambah 2 per 4. Itu jadi ini masih data ke-nya. Gitu, masih data ke berapanya. Sama seperti tadi. Oke, sekarang kita mau mengerjakan yang N-nya 6 nih. Kalau ditanya kuartil bawah. Kuartil bawah berarti ada Q1. Oke, saya mau memanggil, sekalian mengecek ya ada atau tidak di sini. Di sini saya melihat ada Janet nih, Janet dari 10 berapa nih? Janet yang mana ya ini? Yang akun Zoom-nya nama Janet, boleh on mic di sini. Kita tahu I-nya berapa dan N-nya berapa? Kalau yang ditanya Q1, hai Janet, I-nya berapa? I-nya 1. 1. Lalu Terus N-nya adalah N-nya 6. 6. Oke, jadi dia ada di datum keberapa tuh, Janet? Berarti X pakai yang N tambah 2 per 4. Jadi ada di datum keberapa tuh, Janet? 6 plus 2 bagi 4, 2. 2 Eh, ya? hmm, 6 plus 2, oke. Janet dari kelas berapa Janet ini? X5. Oh, oke. Boleh dinamain ya X5-nya biar saya bisa gampang. Oke, Janet. Ini X2 berarti datum kedua. Datum keduanya yang mana, Paulus? Apakah ada Paulus di sini? Atau hanya tinggal nama Paulus di sini? Oke, tidak ada Paulus. Giorgio deh di sini yang ada muncul langsung. Datum keduanya dari data yang ada di sini berapa, Gio? Apakah Gio ada? Oke, tinggal nama ya Gio di sini nggak ada. Lalu Karenza 10.5. Datum keduanya berapa Karenza? X2-nya? 4. 4. Oke, thank you Karenza. Datum keduanya adalah 4. Berarti Q1-nya adalah 4. Tuh, bisa dipahamin? Ini tentang si kuartil. Oke, silakan dicatat dulu. Kalau sudah selesai mencatat, boleh kasih reaction. Kalau ada yang bingung, boleh langsung ditanya ya. Sambil saya screenshot nih, ada siapa saja di sini. Oke, sambil menunggu yang mencatat, boleh on cam dulu, biar saya screenshot dulu untuk absen yang pertama. Nih, kalian pada kompak ya, kelihatannya jidat doang. Oke, saya screenshot dulu.
Terus. Yang tidak on cam, Krista, Natasha, Shannon, Paulus, Devin, Dison, Gio, siapa nih? CAL.TN. Shannon boleh on cam dulu, saya absen. Ini yang tidak ada keterangan nih, kenapa nggak on cam? Nanti saya anggap belum hadir ya. Miss, Iya. kamera saya dari kemarin emang rusak, Miss. Oke, Kalista. Masih, Thank Miss. you. Kalista. Oke, thank you yang sudah on cam. Oke, bisa kita lanjut ya? Miss, aku boleh nanya nggak? Oh, boleh, Feilin. Itu yang di data genap itu kan Q1 sama dengan XN plus 2 per 4. Terus bedanya sama Q2 sama dengan XN plus 1 per 2. Terus Q3 juga beda lagi. Iya, beda-beda. Jadi khusus untuk data yang genap atau jumlah datumnya genap itu beda-beda antara Q1, Q2, dan Q3. Tapi yang pasti Q2 antara data ganjil dan Q2 antara data genap itu sama. Oh, oke. Berarti kalau yang data genap itu ya rumus-rumus. Iya, ada Q1 dan Q2 dan Q3-nya beda, tapi Q2 ganjil dan genap sama. Oke, thank you, Miss. Oke. Yang lain tidak ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke desil. Oke, saya hapus ya. Nah, kita ke desil. Rumusnya sama kayak yang mencari data ganjil, tapi kalau desil itu pembaginya adalah 100. Jadi I per 100 datum ke I per 100 dikali N ditambah 1. Bu, bukannya 10 ya? Oh iya, sorry 10. Ini yang kalau persentil. Ini per 10. Oke. D I berarti I per 10 dikali N plus 1. Nah, di sini kalau tadi median berarti desil ke 5. Nah, tapi perhitungannya agak beda dengan si kuartil. Coba kita lihat bersama. Nah, kita dari yang B dulu. D6. Desil ke 6. Berarti, oke, N-nya ada berapa nih? Dari sini banyak datumnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya 6. Berarti jadinya D6. Berarti DII-nya adalah 6. 6 per 10 dikali N plus 1. 6 tambah 1. Berarti ini datum ke 6 per 10 dikali 7. Jadi adalah datum ke 4,2. Nah, tapi kalau tadi kan di kuartil ganjil kita bisa tahu ya. Kalau misalkan dia di tengah-tengah 4,5, oh dia berada tepat kita hitung aja rata-ratanya datum keempat tambah datum kelima bagi 2. Tapi kalau ini kan nggak pas di tengah-tengah nih, jadi ada 4,2, itu kan nggak pas di tengah-tengahnya. Nah, berarti di sini datum ke 4,2. Nah, kita bisa punya lambang datum ke itu X, 4,2. Saya lanjut di bawah sini ya. X 4,2 itu yang mana datum ke dia adanya di datum ke berapa? Oh, datum keempat ditambah. Ditambah sisanya adalah 0,2. Itu jadi ada datum keempat. Oh, bersisa 0,2 nih. Bersisa 0,2. 0,2 dari berapa? Si X
atau datum ke-4,2 ini terletak di antara datum ke-4 dan datum ke-5. Nah, berarti kita bisa tahu, oh tadi datum ke-4 ditambah sisanya 0,2. 0,2 dari berapa? Dari jarak datumnya. Jarak datum sesudah dan sebelum. Sesudahnya itu X5 dikurangin X4. Gitu. Berarti nanti di sini X4-nya, datum keempatnya berapa? Dari sini 1, 2, 3, 4. Ada angka 8. Ingat setelah urut. 8 ditambah 0,2 dikali datum kelima. Bener kan ya? 1, 2, 3, 4, 5. Datum kelimanya itu adalah 10. 10 dikurangin datum keempatnya 8. Berarti di sini 8 tambah 0,2 kali 2. Sehingga di sini jadi 8,4. Jadi ini adalah si desil ke-6. Gitu. Sampai sini adakah yang bingung? Oke, sepertinya bisa dipahamin. Nah, kita coba datum yang pertama. Nah, ini saya mau panggil lagi nih nanti. Hmm, siapa nih yang ada di sini? Ada Klarinda X2. Yang nomor A, Klarinda. D1. D1 berarti ada di datum ke berapa Klarinda? Kita masukin rumus. Nyalain, nyalain. Oke. Gimana Klarinda? Adakah Klarinda? Tidak ada Klarinda. Oke, coba Kiora. Kita mau cari D1-nya ada di datum ke berapa Kiora? Gimana caranya? Apakah ada? Satu. Ada, Bu. Oke. 1/10 10 di... 6 plus 1. Oke, jadi berapa Kiora nih? 1/10 kali 7. Ini 1 kali 7. 0,7. 0,7. Oke, thank you Kiora. Jadi di sini ada di datum ke 0,7. Berarti dengan kata lain berada di antara datum ke 0 dan ke 1. Tapi ada nggak datum ke 0? Itu. Datum ke 0 itu kan nggak ada ya, teman-teman. Kenapa nggak ada? Ya karena datum ada dari datum pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Berarti ini karena 0 ke 1 nggak ada, kita asumsikan. Berarti dia berada di antara datum ke 1 dan datum ke 2. Jadi ini kita interpretasikan aja gitu. Jadi datum ke 1 dan datum ke 2 dia berada di antaranya. Berarti kita bisa tahu berapa datum ke 0,7. Sama kayak tadi berada di antara datum ke 1 dan 2. Datum yang terkecil dulu X1 ditambah 0,7. 0,7-nya dari mana? Dari sini sama terus dikali jaraknya antara datum sesudah dan datum sebelumnya. Berarti X2 kurangin X1. Jadi X1-nya datum ke 1-nya itu 2. Tambah 0,7 dikali X2-nya adalah 4. X1-nya adalah 2. Nah, berarti 2 tambah 0,7 kali
2. Berarti 2 tambah 0,7 kali 2 adalah 1,4 yang adalah 3,4. Jadi si D1-nya itu adalah 3,4. Itu. Jadi gimana cara kita ngecek jawaban kita betul atau enggak? Jadi dilihat masuk akal atau enggak jawaban kita. Oh, tadi kita bilang si datumnya ada di datum ke-1 dan kedua. Berarti di antara 2 dan 4. Di antara 2 dan 4. 3,4 berarti jawabannya masuk akal. Nah, kalau kalian menemukan jawabannya 5, sekian, berarti kalian ada salah hitung. Gitu. Jadi di logika juga, oh dia berada di datum ke ini dan ini. Berarti kalau offset jauh, berarti jawaban kalian ada yang kurang tepat dan kurang teliti. Gitu, bisa dipahamin? Ada kayak mau bertanya? Bu, Ya, itu kenapa datum ke satu sama datum kedua? karena kan kalau 0,7 kayak tadi yang sebelumnya, dia berada di antara datum ke 0 dan datum ke 1. Tapi kan datum ke 0 kan nggak ada Almira. Jadi kita interpretasikan, kita geser. Jadi dari 1 ke 2 yang paling dekat. Gitu. Karena datum ke 0 nggak ada Al. Oke, Bu, makasih. Oke. Nah, ini saya ada salah tulis. Tadi kan saya bilang desil itu I-nya hanya sampai ke 9. Yang C ini, nah, diedit. Jadi D9 pertanyaannya. Oke, yang sudah mencatat, boleh dicoba nilai D9-nya itu berapa. Saya beri waktu 2 menit ya untuk menghitung si D9-nya itu berapa nilainya. Yang C, jadi kalau udah selesai nyatet, boleh dicoba yang bagian C. Desil ke 9. Share PDF-nya aja, oke. Saya share PDF-nya dulu ke kelas 10-2 ya, yang belum dapat ininya. Ya, sambil kalian menghitung, sambil saya jadikan ke PDF. Kalau udah ada yang selesai menghitung D9, boleh kasih reaction-nya juga ya, biar saya tahu berapa yang sudah selesai. Oke, baru 1 orang yang selesai. Oke, 2 orang.
Oke, yang sudah boleh berikan reactionnya lagi. Siapa? Facebook. Oke, sudah bertambah lagi 1. Oke, yang X2 sudah saya share ya di grup kelas. Oke, yang udah selesai tadi siapa ya? Kalau saya nggak salah lihat tadi ada Sasha. Oke, gimana Sasha dapat menemukan D9-nya dari mana? Apakah Sasha ada di sini? Ada, Bu. Oke, datum ke berapa Sasha? Hitungannya, caranya dulu. Oh, ini nyari dak. Ini kan, Bu, yang 9 per 10 Iya. kali 7 gitu kan, Bu. Ya, coba kita lihat datum ke berapa dulu, 9, koma berapa gitu. Yuk. Enggak 9, koma berapa, datum ke gimana caranya? 6,3. Dapat dari mana? 9 per 10 dikali 7. 9 per 10 dikali 7. 9 kali 7, 63. Berarti datum ke 6,3. Oke, gimana cara nemuinnya, Sasya? Datum ke 6,3. Dari rumus ya, Bu. Oh, terus nyari, iya, iya. Mana? X1. Hah? X1? X6 dong. Ini kan datum ke 6. X6 berarti, Sasya. X6,3. X6 terus ditambah berapa, Sasya? Tambah 6,3. 0,3 dikali 6,3 atau 0,3? 0,3. Eh, tunggu. Ini ada di datum ke 6,3. Berarti datumnya aja ada 6. Nah, berarti mirip yang tadi, datum pertama tadi. Ada yang menemukan eh, berbeda angkanya? Diintegrasikan jadi itu 0,3-nya dikali selisih X5 kurang selisih X6 kurang X5. Oke, X6 kurang X5. Berarti yang di depannya ini jadi X berapa, Velin? Yang di depan sini jadi Yang di depan situ jadi 6 eh jadi 6,3. Berarti kalau tadi kan mundur. iya Berarti ini maju kan? berarti jadi 12 ya. Iya, berarti enggak dong. Jadi X5 dong. Oh, oh ya. X5 tambah 0,3 dikali X6 kurang X5. X, X5. Gitu, Velin. Majunya ikut Iya. maju juga yang batas di awalnya. Oh, yang di situ juga ikut maju. Iya, ikut maju juga. Thank you, Velin. X5-nya berarti 10 tambah 0,3 dikali sama X6 kurang X5. Datum ke-6-nya 12, datum ke-5-nya 10. Berarti 10 tambah 0,3 kali 2. Jadilah di sini 10,6. Itu jadi si desil ke-9-nya itu adalah 10,6. Gitu. Tadi Sasha yang belum tepat sudah bisa tahu pembetulannya? Oke, yang lain adakah yang ditanya sampai sini?
Adakah tidak yang ditanya sampai sini? Ini yang di Zoom saya yang namanya Michelle ini tolong berikan kelasnya apakah Michelle X2, Michelle X5 atau Michelle X6 karena di setiap kelas yang hari ini ikut ada Michelle-nya. Jadi saya nggak tahu ini Michelle siapa. Gak dikasih nama belakangnya juga. Dirinya Michelle. Oke, Michelle Fiona ternyata. Oke, bisa kita lanjut? Apakah ada yang bingung? Nggak ada. Audrey, aman Audrey? Aman, Bu. Oke. Next ya, ini data tunggal. Yang selanjutnya adalah data genap. Data genap. Nah, ini gampang kayak median kemarin. Kayak median. Jadi kita harus nemuin yang pertama kali dia datum ke berapa dulu sih? Di sini kalau kuartil berarti tadi I per 4 dikali N. Datum ke-nya. Berarti N-nya itu total frekuensinya. Total frekuensinya ada 80. Berarti ada di datum ke I per 4 kali 80. Berarti kalau Q1 kuartil bawah itu berarti I-nya diganti 1/4 kali 80 yang adalah 20. Berarti datum ke-20. Q1 itu adalah datum ke-20. Datum ke-20 saya mau panggil ada Warren 10/6. Datum ke-20 Warren. Ada di interval yang mana? Apakah Warren masih ada di sini atau hanya tinggal nama? Oke, sepertinya tinggal nama si Warren. Kedua, datum ke-20 letaknya ada di interval mana? Jordan 10/2. Aduh, tinggal nama juga. Ini saya nggak tahu lagi ditinggal naik motor kah atau ditinggal ngapain. Terus 10/6 Aloy. Ada di datum keberapa, Loy? Datum ke-20 ada di interval yang mana? 66 sampai 72. Oke, 66 sampai 72. Oke, dari mana dapat interval yang itu, Loy? 2 2 tambah 16 18 sampai Oke. 20. Oke, thank you Aloy. Tuh, jadi ini ya betul katanya Aloy. Jadi 16 itu baru sampai datum ke 18 yang ditanya 20. Oh, sisa 2 datum lagi. Berarti 2 datum lagi ada di interval yang selanjutnya. Nah, berarti intervalnya kita udah tahu nih di sini kita buletin. Nah, kita mau cari kayak kemarin lagi, sama kayak rumus median. Cuma bedanya kalau median kemarin N per 2 atau setengah N. Kalau ini adalah I per 4 kali N. Berarti kita cari tepi bawahnya. Saya mau dengar suaranya dari Nicholas 10/6. Tepi bawahnya berapa Nicholas? Adakah Nicholas 10/6? Tidak ada Nicholas 10/6? Oke, Nicholas 10/2 aja deh kalau gitu. Adakah Nicholas 10/2? Ya, Bu. Oke, berapa tepi bawahnya, Nick? Intervalnya ada di 66 sampai 72, Nick. Berarti, Tepi bawah ya, Bu. ya, tepi bawah. 65,5. 65,5. Oke, dari mana?
66 kurang 0,5. Oke, mantap. 65,5 tepi bawahnya. Terus, thank you ya, Nicholas. Terus frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Yang belum saya panggil X5 ya. X5 ada Clarissa nih, Clarissa. Yuk, Clarissa, frekuensi kumulatifnya berapa di kelas-kelas yang sebelumnya? Adakah Clarissa 10,5 di sini? Ada Miss. Oke. Berapa Clarissa di situ frekuensi kumulatifnya di kelas-kelas sebelumnya? Frekuensi kumulatif itu gabungan. Kan kita sekarang menghitung kelas ketiga. Berarti frekuensi kumulatifnya gabungan antara kelas pertama dan kelas kedua. Jadi berapa frekuensi kumulatifnya, Kelar? 18. 18 gitu. Jadi, kita sekarang berada di interval yang mana? Nah, jumlah dari frekuensi sebelumnya berapa totalnya? Oh, ada 18. Berarti FK-nya 18. Thank you, Clarissa. Nah, itu frekuensi kumulatif. Terus ada lagi FI. FI, frekuensi di kelas itu adalah 12. Jadi frekuensi di kelas ini yang sekarang kita ada adalah 12. Terus panjang kelas. Nah, ini panjang kelas. Coba saya mau dengar 10,5 lagi, Gwyn. Adakah, Gwyn? Ya, Miss, ada Oke, dari 66 sampai 72 panjang kelasnya ada berapa, Gwyn? 12. Ada 7. 7. Oke. Betul ya, ada 7. Oke. Thank you, Gwyn. Udah deh, tinggal kita masukin aja ke rumus. Q1 sama dengan tepi bawahnya 65,5 tambah. Nah, ini I per 4 kali N-nya 20. Kurangin 18 dibagi 12 dikali 7. Tinggal masukin aja ke rumus. Ini tadi datum ke-nya. Datum ke 20, berarti ganti angka 20. Udah 65,5 ditambah 2 per 12 kali 7. Oke, berapa nih hasilnya koma-komaannya? 65,5 ditambah 2 per 12 kali 7. 1,16, Mas. 1,16. Oke, thank you. Berarti kalau ditambah adalah 66,66. Itu jadi kuartil satunya, Q1-nya adalah 66,66. Bisa dipahamin sampai sini? Kalau bisa boleh acungkan jempolnya pakai reaction. Oke. Sudah dicatat? Udah. Oke. Gampang ya yang ini. Nah, yang agak banyak itu dan yang agak ribet itu besok di kelas sih. Di 10,6 dan 10,5 di subbab yang ketiga. Itu karena kita perlu teliti. Dan buat banyak kolom-kolom baru. Bisa saya lanjut ya. Next. Oke. Terus kalian bisa latihan dulu nih. 10 menit. 5 menit dulu deh data tunggal. Pertanyaannya belum nih. Pertanyaannya. Pertanyaannya yang data tunggal ini adalah kuartil kuartil bawah. Yang ini terus desil kelima.
Jangan desil ke-5, desil ke-7 aja. Desil ke-7 dan desil ke-4. Ini ada kuartil bawah, ada kuartil atas. Ini A, B, C, D. Nah, kalau yang ini data tunggal, berarti data tunggal caranya sama yang kayak tadi. Cuma ini bedanya adalah jumlah datumnya dia lebih banyak. Tuh, kita samain dulu deh jumlah total frekuensinya ada berapa? Sigma F-nya 1 tambah 5 tambah 11 tambah 8. Ada berapa Ferdin totalnya frekuensinya? Adakah Ferdin di sini? Ada, Bu. Oke, berapa Ferdin total frekuensinya? 6. Hah? 6. Oh, maaf, Total. Bu. Hitung dulu, Bu. Oke. 36. 36. 36. Oke. Sama ya, semua benar nggak? 6 tambah 12, 20. Eh, ntar. 12 tambah 6, 18. 6 tambah 12, 18, 18 tambah 11. Benar nggak, teman-teman? Frekuensinya 36. 29 bukan sih? 29 kan ya? Frekuensinya 29. Sigma F-nya 29. Oke, bisa kalian coba dulu cari kuartil atas, kuartil bawah, D7 dan D4 untuk data tunggal. Nah, untuk data kelompoknya kita pakai yang eh mungkin deh boleh deh yang ini. Dicari Q1 dan Q3. Oke, 5 menit lagi saya akan tanya salah satu dari kalian sudah sampai mana mengerjakannya. Dan boleh di-share jawabannya. Oh, ini siapa nih? Oh ya, kelas berapa nih yang belum ada drive-nya saya? Ini Demi.
Oke, yang baru masuk, boleh silakan latihan nih kuartil atas, kuartil bawah, desil ke-7, dan desil ke-4. Adakah yang sudah selesai mengerjakan data tunggalnya? Boleh diberikan reaction kalau ada yang sudah selesai mengerjakan bagian yang data tunggal. Oh, oke, tidak apa, belum ada. Dari 10.2 folder untuk tugasnya sudah saya berikan ya. Tadi, sudah saya berikan belum untuk 10.2 folder tugasnya? Untuk 10.5 udah saya berikan seperti yang di kelas tadi, link drive-nya. Ya, 10.6 gimana? 10.6 udah saya berikan belum link drive-nya? Waktu itu. Yang tugas kemarin. Ya, Udah, Miss. udah ya. Oke. Kalau sudah selesai, boleh langsung di-upload aja ke link tugas yang kemarin. Nah, nanti dari situ kita bahas jawaban teman kalian. Jadikan satu aja seperti yang kemarin. Saya tunggu sampai 7:13 ya. 7:13. Selesainya aja nggak apa-apa. Nanti biar bisa kita bahas jawabannya. Nanti kalau mau melanjutkan lagi di rumah juga boleh. Miss, tadi latihan yang ini dikumpul di mana? Di link Google Drive yang kemarin. Kamu kelas berapa? 10.5. 10.5. Tadi kan di kelas ada tugas yang pakai Excel kan ya, Elis? Nah, kumpul aja di situ. Bikin folder namamu. Absen terus nama. Oke, thank you, Miss.
Yang satu Zoom bareng-bareng di sini adakah tadi? Em, Boleh diberitahu saya adakah yang satu Zoom bersama? Tidak ada, ini satu Zoom sendiri-sendiri. Frekuensi kumulatif. Miss, Ya, yang kuartil atas itu 8,5 bukan? Data tunggal. data tunggal. Wait. Ini totalnya ada 29. Berapa? 8, 5. coba Dev. Ini Felin ya yang ngomong ya? Iya. Oke, coba frekuensi kumulatifnya dulu, Felin. Belum. Dibuka 1, terus setelahnya ini 6, 6, 17, 17, 25, 25, 29. 29. Ya, Oke, ketemunya kamu kuartil atasnya Q3 itu X berapa, Felin? X, Datum ke berapa? X 3/4 3/4 kali kali 6-nya itu dari 5 tambah 1. kali 30 ya? Eh, 30 dong, kan sigma F-nya dia ada 29, Felin. bentar. Kayaknya berarti apa sih? N+1. Ini udah di-spill dikit nih sama Felin. Oke, adakah yang sudah selesai semua? Yang data kelompok deh, kita samain. Sigma F-nya atau total frekuensinya ada berapa di sini? Apakah Edward masih bersama dengan kita? Edward 10,2. Masih, Bu. Oke, berapa sigma F-nya di sini, Edward?
Totalnya Bentar. 36, Bu. 36. Oke, thank you Edward. Nah, saya mau tanya ke Jaden 10,2. Apakah betul jawabannya Mark? Hai Jaden 10,2. Oh, tinggal nama ternyata si Jaden ini. Terus, oh Jose, Joas, Edmund nih bertiga yang bertiga. Betul nggak? Jumlah sigma F-nya 36. Halo Jose, Joas, dan Edmund. Tinggal nama. Hmm, Valeri 10,5. Betul, Val? Sigma F-nya 36. Apakah Valeri 10,5 ada di sini? Bentar, Masih? Miss. Iya, gimana? Sama sigma F-nya 36? Iya, Miss. Oke. Thank you, Val. Hmm. Saya mau tanya ke Deren deh. Deren sampai mana Deren kamu mengerjakan? Deren, hai. Sampai mana kamu mengerjakan Deren? Dan saya Kamis. Apa? Gimana? Dan X5. Iya, Deren X5. Emang ada lagi Deren selain kamu? Nggak tahu, Miss. Iya, Deren X5. Berapa, sampai mana kamu Deren ngerjain? Eh, masih data tunggal sih, Miss. Oh, masih Nggak data. terlalu bisa. Kenapa? Nggak terlalu bisa data kelompok, Miss. Oh, yang data tunggalnya bisa tapi. Lumayan lah, Miss. Oke. Oke, kita bahas aja ya. Nah, yang sudah data tunggal yang sudah selesai, boleh kita bahas salah duanya aja ya, Q3 dan desilnya. Boleh beri reaction yang udah selesai data tunggal? Oke, Kirena. Coba Kirena lanjutkan punyanya Feilin tadi. Q3-nya ada di datum ke berapa, Kirena? Loh, menghilang. 22,5. Oh, 22,5. Dari 90/4. Oke, datum ke 22,5 ada di mana? Ada di mana? Kirena? 8. 8 ya. Dua-duanya 8. Thank you, Kirena. Nah, jadi kenapa Kirena bisa bilang 8? Ya karena kita mau cari, oh datum kedua-dua. Sampai sini datumnya adalah 17. Sampai sini datumnya 25. Berarti datum 22 dan 23-nya ada di nilai yang ini, yaitu 8. Datum kedua-duanya 8 tambah 8 bagi 2, jadi 8. Oke, lanjut. Desil ke
Berapa tadi ya saya bikin pertanyaan tadi? Desil ke-7. Desil ke-7. Oke, coba Brandon X2. Udah selesai, Brandon? Desil 7? Belum, Bu. Belum? Belum, Bu. Oke, kita kerjakan aja bareng-bareng di sini yuk, Brandon. Rumusnya tadi D itu datum ke I per 10 kali N plus 1. Yuk, masukin langsung Brandon di sini. I-nya berapa, Brandon? 2, Bu. 2. Kita mau cari desil ke-7, Brandon. Berarti DI. Berarti I-nya adalah 7. Jadi tergantung yang ditanya, Brandon. Berarti ini datum ke-7 bagi 10 dikali berapa, Brand? Dikali N tambah 1, Bu. Ya, N plus 1-nya berapa? 3 tambah 1, Bu. Oh, 3 tambah 1. Jumlah datumnya ada berapa sigma frekuensinya? Ini loh, jumlah datum seluruhnya ini kan frekuensinya ada 1, angka 5 ada 1, angka 6 ada 5, dan seterusnya. Total frekuensinya ada berapa di situ? Maksudnya 1 tambah 5 tambah 11 tambah 8 tambah 4, Bu. Yes, betul. Itu yang jadi N-nya. 29 berarti N-nya. 29 tambah 1, 30. Oke, coba lanjut Brandon. Jadi ada di datum keberapa nih? 7 bagi 3, 7 bagi 10 kali 30. Datum ke-21, Bu. Oke, datum ke 21. Datum ke 21-nya berarti berapa Brandon? Nilai ke 21, iya. 8 ya, Bu. Oke, betul. Bisa Brandon? Bisa, Bu. Oke, udah tahu ya yang harus diperbaikin tadi? Oke, sampai kuartil dan desil data tunggal yang berbentuk tabel distribusi frekuensi. Apakah ada pertanyaan? Atau adakah yang bingung? Bingung banget? Atau bingung aja? Tidak ada? Oke, kalau ketidak ada, kita ulang lagi data kelompoknya. Karena beberapa dari kalian masih ada yang bingung. Kayak tadi si Darren 105. Oke, kita coba Q1 deh. Coba Darren masih bersama dengan kita ya, Darren. Oke, berarti datum ke berapa, Darren? Kita tentuin dulu datum ke, kalau Q1 berarti datum ke berapa, Darren? Nah, ini di sini saya tambahin aja ya. Datum ke I per 4 kali N. Ini untuk temuin kuartil. Hai Darren 105, apakah masih ada di sini? Oh, udah menghilang. Kalau Jose, Jose dan kawan-kawan ada Jose, Joas, siapa lagi tadi? Tidak ada juga. Oh, Natasha ada 106.
Ya, Natasha, Q1-nya ada di datum keberapa, Nat? Adakah Natasha di sini? Ada, Bu. Oke. Oke, datum keberapa di sini? I per 4 kali N. Q1-nya jadi mana, Nat? Bentar, Bu. Oke, I-nya berapa deh, Nat? Q1, QI. I-nya 1, 1 per. N-nya 36, Oke, berarti ada di datum ke. 9. Oke, datum ke 9. Berarti ada di mana, Nat? Ada di yang 8. Oke, ada di 8 sini ya. Sampai Ya, sini datum ke 6. Berarti interval yang ini yang kita pakai. Oke, thank you, Nat. Balik lagi ke Deren. Apakah Deren udah ada? Ya, misal. Oke, Deren. Ini di sini datum ke 9. Datum ke 9 ada di interval yang kedua. Coba kita cari masing-masingnya dulu, Deren. Tepi bawahnya. Berapa, Deren, dari interval yang saya buletin ini? 144,5. Oke, 144,5. Panjang kelasnya berapa, Deren? 5. 5. Oke. Oke, terus frekuensi di kelas itu FI, Oh, Mas, ulang, Mas. frekuensi di kelas yang sekarang kita pakai Oh, 8, Mas. 8. Oke, terus frekuensi kumulatif sebelumnya 6. 6. Apa yang kamu bingungkan? Tinggal kita masukkan ke rumusnya, Deren. Q1 sama dengan tepi bawah ditambah tadi datum ke 9. Berarti ini 9 kurangin sama FK per F dikali. Iya, kepencet. Oke. Dikali sama panjang kelas. Udah tinggal masukin aja angkanya, Deren. Jadi 144,5 ditambah 9 kurang 8 dibagi 5 dikali, bentar, bentar. Frekuensi kumulatifnya 9 kurangin 6 berarti. 9 kurang 6 per FI-nya adalah 8 kali 5. Udah jadinya Q1-nya Q1-nya 144,5 tambah 3 per 6. 3 per angka berapa nih? 3 per 8 kali 5. 3 per 8 kali 5. Yes, itu 9 dapat dari mana? 9. Datum ke Nilainya. 9. Datum ke 9. Jadi datum ke-nya 9, angkanya kita kopas. Siapa tadi yang barusan bertanya? Aku. Oke, udah paham, Kate? Udah. Oke, Thank you, Miss. oke. Udah, tinggal dihitung aja. 15 dibagi 8. Tinggal ditambah deh. 1,875. Oh, sini. Nambah 1,7875. Tinggal ditambah. Jadinya
145,875. Oke, masihkah ada yang bingung mengerjakan data kelompok? Jadi kita data dulu masing-masing yang dibutuhin, baru nanti dihitung. Gitu. Bisa dipahamin? Yang lain semuanya X2, X5, X6? Oke. Mohon maaf ya kalau ininya tuh berantakan karena pennya tuh nggak kelihatan ada di mana kursornya. Oke. Kalau sudah paham dan tidak ada pertanyaan, boleh berikan reaction-nya. Oke, oke, mantap. Yang lain gimana yang belum kasih reaction? Apakah setengah-setengah paham atau tidak paham sama sekali? Kalau setengah-setengah paham ya bolehlah kasih emot. Bolehlah kasih emot kalau yang setengah-setengah paham. Oh, oke. Sasya setengah-setengah paham, setengahnya lagi yang nggak paham yang mana Sasya? Mungkin butuh latihan lagi aja kali ya. Nah, di sini kan kita baru menghitung Q1-nya ya. Untuk latihan di rumah, boleh Q3-nya dihitung. Oke, kalau bisa besok ketika di kelas udah ada jawabannya berapa. Karena kita akan pakai si Q1 dan Q3-nya ini untuk membahas materi yang selanjutnya. Jadi dari data kelompok yang ini, cari Q3-nya juga. Oke, gitu ya. Oke, bisa saya stop share. Dan terakhir kita berfoto bersama untuk absen yang terakhir. Ada 3 nih. Saya masih nggak ngerti. Oh, tadi 18. Oh, enggak. Valeru. Oke. Tadi 144,5-nya hilang komanya. Oh, yang mana ya, Jeff ya? Q1 Miss, jadi harusnya kira nanti 146,375 Miss. Coba, wait. Q1 harusnya Yang di latihan tadi Miss, yang yang paling tadi ya, yang di terakhir itu ya. Kok nggak bisa? Oke. Coba, wait. Saya perbaikin dulu. Kenapa ini agak sulit ya? Yang di bagian ini aja via yang mana tadi? yang itu Miss, yang belum Miss. Yang paling bawah kiri Miss. Oke, harusnya berapa Jeff jawabannya? 146,375. 146. 375. Oh iya, komanya ini hilang ya saya ya. Ya, Oke, 146,375. Oke, thank you aja Jeff. Nah, ini revisi ya buat teman-teman yang lain. Tadi 5-nya lupa saya salin. Thank you Jeff. Oke. Yuk kita foto bersama sebelum end. Oke, ada 3. Oke, yang pertama, halaman pertama. 1, 2. Halaman yang kedua. Nih kalian kompak ya, kelihatannya jidat semua.
ada yang silau sama lampu. Oke, halaman kedua. 1, 2. Halaman ketiga. 1, 2. Oke, thank you teman-teman yang sudah join dan menyempatkan waktunya gitu. Jadi besok 10, 5, dan 6 kita ketemu lagi di kelas. Oke, terima kasih semua. Boleh live ya. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Bye, Kasih, Miss. Bu. Makasih, Bu. Kasih, Bu. Makasih, Bu. Ibu. Bye-bye, thank you. Oh, he didn't.